Fluminense kalahkan Al Hilal. Fluminense berhasil mengamankan tiket semifinal Piala Dunia Antar Klub 2025 setelah mengalahkan Al Hilal 2-1. Martinelli membuka keunggulan untuk Fluminense di babak pertama dengan sepakan indah ke sudut atas gawang. Leonardo kemudian menyamakan kedudukan untuk Al Hilal di babak yang kedua. Namun Hercules tampil sebagai pahlawan dengan mencetakkan gol penentu yang memastikan langkah tim asuhan dari Renato Gaucho ke babak 4 besar. Piala Dunia Antar Klub 2025 tak menarik. Piala Dunia Antar Klub gagal menarik minat orang-orang untuk datang ke stadion. Kehadiran klub dan pemain top ternyata tak menjadi magnet bagi pecinta sepak bola. Bahkan lebih banyak bangku kosong di stadion ketimbang penonton. Menurut laporan dari Daily Mail, Mercedes-Benz Stadium setengah kosong saat menghelat laga Borussia Dortmund versus Monterrey di babak 16 besar. Padahal FIFA sudah memberikan tiket gratis, tetapi gagal menarik perhatian para penggemar. Real Madrid jadi tim paling cuan di Piala Dunia Antar Klub. Madrid menjadi tim dengan keuntungan finansial terbesar di Piala Dunia Antar Klub kali ini. Laporan dari Marca menyebutkan bahwa Madrid telah mengantongi 54,8 juta euro atau setara dengan 1 triliun rupiah hingga babak 8 besar. Pemasukan dari Los Blancos lebih banyak dibanding dengan kontestan yang lain. Alasan Madrid berada di tempat pertama karena mereka menjadi klub yang menerima dengan jumlah tetap tertinggi dari 32 peserta. Bayern Munchen menduduki posisi kedua setelah mengoleksi 48 juta euro. Mantan bek MU jadi asisten Arteta di Arsenal. Arsenal sudah menemukan pengganti asisten Mikel Arteta yakni Carlos Cuesta. The Gunners baru saja mengontrak mantan bek MU yakni Gabriel Heinze. Cuesta sebelumnya adalah asisten Arteta sejak Agustus 2020. Namun Cuesta memutuskan hingga musim panas ini untuk mencari tantangan baru sebagai pelatih Parma. Man City ingin Jack Grealish segera angkat kaki secepatnya. Karir Jack Grealish di Man City tampaknya sudah tak bisa lagi diselamatkan. Dengan pihak klub dikabarkan sudah menetapkan batas waktu dari penjualan pemain 29 tahun itu di bursa transfer kali ini. Dilansir oleh Give Me Sport, City bahkan ingin Grealish meninggalkan skuad The Citizen sebelum mereka melakukan persiapan pramusim. Nico Williams resmi bertahan di Athletic Bilbao. Nico Williams resmi memperpanjang kontraknya bersama Athletic Club. Winger 22 tahun itu diikat kontrak oleh klub Bilbao hingga 30 Juni 2035. Sebelumnya Williams terikat kontrak dengan Athletic hingga tahun 2027. Dengan adanya perpanjangan ini, ia bisa bertahan di San Mamés hingga 10 tahun ke depan. Sebelumnya Williams sempat membuat heboh saat ia dikabarkan akan memberitahu Athletic soal niatnya untuk pergi ke Barcelona. Victor Osimhen masih tertarik melanjutkan karir di MU. Penyerang Napoli Victor Osimhen dikabarkan masih tertarik untuk melanjutkan karir bersama MU di tengah kabar ia akan meninggalkan ipar Tindope. Menurut laporan dari Gazzetta dello Sport, meskipun Victor Osimhen bersemangat untuk pindah ke Old Trafford, tuntutan gaji yang besar dapat menjadi masalah tersendiri bagi Manchester United. Gagal ke MU, Brentford perpanjang kontrak di Everton. Jarrod Brentford menjadi salah satu pemain yang dianggap jadi impian dari Manchester United. Namun kini pemain asal Inggris itu resmi memperpanjang kontraknya bersama Everton dengan durasi yang lama. Gazette Office mengumumkan bahwa Brentford telah memperpanjang kontraknya 5 tahun sampai akhir Juni 2030. Gyökeres mendekat, Arsenal mulai dekati target incaran yang lain. Arsenal dilaporkan tengah melanjutkan eksplorasi terkait peluang mereka mendaratkan bintang Crystal Palace yakni Eberechi Eze pada bursa transfer kali ini. Dilansir Sky Sport, Eze pun sangat terbuka dengan peluangnya merapat bersama meriam London. Apalagi ia berambisi untuk bermain di Liga Champions yang bisa Arsenal berikan padanya pada musim depan. Memiliki ikatan dengan The Gunners dapat menjadi salah satu pertimbangan bagi Eze. Ia sempat menghabiskan waktu di akademi muda milik Arsenal.
Pep Guardiola desak Man City datangkan Fermin Lopez. Manajer Manchester City yakni Pep Guardiola mendesak agar pihak klub berusaha untuk mendatangkan Fermin Lopez dari Barcelona. Manajer Pep Guardiola secara pribadi telah meminta perekrutan pemain 22 tahun itu yang melihatnya sebagai tambahan penting untuk lini tengah timnya yang membutuhkan penyegaran. Man City telah memulai menjajaki kemungkinan transfer ini. Laporan menunjukkan bahwa gelandang Spanyol itu bisa tersedia dengan biaya 50 juta euro. Chelsea siap tambah amunisi menjelang semifinal Piala Dunia. Di tengah persiapan menuju laga krusial, Chelsea juga mengamankan rekrutan besar kelima mereka musim panas ini, yakni Jamie Gitton dari Borussia Dortmund. Jurnalis terpercaya Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa kesepakatan telah tercapai dengan nilai transfer mencapai 48,5 juta pound sterling. Dortmund juga berpotensi menerima tambahan sekitar 3,5 juta pound sebagai bonus, tergantung pada performa dari sang pemain nantinya di Chelsea. Arsenal tawarkan peran starter ke bintang milik PSG. Menurut laporan dari Football Insider, Arsenal tengah mempertimbangkan Bradley Barcola sebagai target utama di bursa kali ini. Winger 22 tahun itu tampil menjanjikan bersama PSG, namun belum mencari starter reguler di tim utama. Arsenal melihat celah tersebut sebagai peluang emas. Di bawah asuhan dari Arteta, Barcola bisa mendapatkan menit bermain lebih banyak, membangun kepercayaan diri dan tampil reguler di liga sekompetitif Premier League. Tawaran kedua Spurs untuk Mohamed Kudus ditolak. Tawaran kedua yang diajukan oleh Tottenham untuk mendatangkan Mohamed Kudus pada musim panas ini kabarnya telah ditolak oleh West Ham United. Menurut laporan dari Graham Bailey, Tottenham yang merupakan juara Liga Eropa sebelumnya telah gagal dengan tawaran senilai 50 juta pounds untuk bisa mendatangkan Kudus. Mereka kemudian kembali dengan paket senilai 55 juta pounds pada pekan ini yang terdiri dari biaya 50 juta pounds dan tambahan bonus 5 juta pound sterling. Namun proposal terbaru itu juga belum mampu untuk meyakinkan West Ham United. Jesus bisa gabung dengan Aston Villa. Klub Liga Inggris yakni Aston Villa dikabarkan siap memenuhi permintaan Venezia untuk mendatangkan kapten timnas Indonesia yakni Jesus. The Villa kini tengah mengambil langkah menanyakan ketersediaan Jesus untuk bisa diboyong menuju Villa Park. Aston Villa telah menanyakan tentang bintang Venezia yakni Jesus yang ditakdirkan untuk meninggalkan klub Italia tersebut selama jendela bursa transfer musim panas ini, tulis laporan dari media Inggris yakni Inside Football. Menariknya, Aston Villa disebut bakal menyanggupi permintaan Venezia untuk transfer kapten timnas Indonesia tersebut. AC Milan resmi datangkan Samuel Ricci. AC Milan mengumumkan Samuel Ricci sebagai rekrutan pertama di bursa transfer musim panas. Samuel Ricci direkrut Rossoneri dari Torino. Harga transfer yang mereka keluarkan mencapai 25 juta euro. Dan gelandang 23 tahun itu setuju menekan kontrak berdurasi hingga tahun 2029. Formulanya disertai opsi perpanjangan masa bakti 1 tahun lagi atau sampai tahun 2030. Resmi, Juventus datangkan striker baru Jonathan David. Juventus berhasil mendatangkan salah satu striker paling produktif di Eropa yakni Jonathan David yang didatangkan secara gratis di bursa transfer kali ini. Pemain asal Kanada itu resmi menekan kontrak 5 tahun usai menyelesaikan tes medis di Turin. Meski diperoleh tanpa biaya transfer, kesepakatan ini tetap menghadirkan konsekuensi finansial yang cukup besar bagi Juventus. Klub harus menyiapkan dana signifikan untuk gaji dan komisi dari sang pemain. Kyle Walker tinggalkan Man City untuk gabung Burnley. Burnley hampir pasti mendapatkan jasa bek kanan veteran Kyle Walker dari Manchester City. Kabar ini menjadi langkah strategis bagi The Claret dalam usaha mereka bertahan di Premier League musim depan. Kyle Walker akan menandatangani kontrak 2 tahun di Turmoor dan menambah kualitas dan pengalaman dalam skuad asuhan dari Scott Parker. Walker siap memulai babak baru bersama Burnley. Transfer ini juga diperkirakan akan menyelamatkan Man City hingga 10 juta pounds dari beban gaji dan insentif yang lain. LAFC tertarik datangkan Son Heung-min dari Tottenham.
Klub MLS yakni Los Angeles FC dikabarkan tertarik mendatangkan Son Heung-min dari Tottenham Hotspur yang akan mereka upload sebagai pengganti Oliver Giroud. Klub MLS ini dapat menawarkan persyaratan gaji yang menguntungkan karena tidak terikat oleh batasan gaji di liga. Meskipun ada kemungkinan besar Son akan pergi, sebagian dirinya mungkin masih berpikir untuk bertahan selama satu musim terakhir di London Utara, terutama karena musim mendatang kemungkinannya bermain di bawah manajer baru dan tampil di Liga Champions. Liverpool ajukan tawaran resmi untuk Kate gelandang milik Barcelona. Menurut laporan dari media Spanyol, Viajes Liverpool kini mengalihkan perhatian pada gelandang muda Barca yakni Marc Casado. Klub dikabarkan telah mengajukan tawaran resmi senilai 34 juta euro untuk bisa mengamankan kedatangan pemain berusia 21 tahun tersebut. Casado diketahui memiliki ambisi untuk bisa menembus skuad timnas Spanyol di Piala Dunia mendatang. Untuk itu ia perlu bermain secara konsisten di level tertinggi, sesuatu yang belum didapatkan di Camp Nou Stadium. Barca sendiri tidak menutup kemungkinan untuk melepas sang pemain, terutama mengingat tekanan keuangan dan kebutuhan untuk bisa menyeimbangkan skuad. Real Madrid ngotot boyong Vitinha gantikan Luka Modric. Diungkapkan Viajes, Madrid terus mengarahkan perhatian mereka kepada Vitinha sebagai pemain sempurna yang bisa mengisi kekosongan yang akan ditinggalkan Luka Modric usai Piala Dunia antar klub. Tanpa Modric, Madrid berisiko kehilangan stabilitas dan juga kreativitas yang telah membantu mereka mendominasi kancah Eropa. Namun untuk bisa mendatangkan Vitinha tidak akan mudah. Kontrak Vitinha sendiri dengan PSG masih berlaku hingga tahun 2029.